Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi muslim di Nusantara tentunya tidak asing lagi dengan istilah para wali. Seperti halnya Wali Songo. Peran Wali Songo tidak bisa dilepaskan dalam sejarah maupun perkembangan Islam di Nusantara. Lalu apa saja sih tingkatan wali itu dan ada berapa tingkatkah nama-nama wali itu? Seperti Wali Kutub, Wali Aiman, Wali Autad, Wali Abdal, Wali Nuqoba, Wali Mujiba, Wali Khawariyun, Wali Rojabiun, dan banyak lagi nama-nama wali lainnya. Berikut Hidayah Media Official akan merangkum nama-nama dan tingkatan-tingkatan para wali sesuai dengan jumlah dan kedudukannya dari masa ke masa. Simak videonya sampai selesai agar mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas tentang kewalian. Baik sahabat semuanya, Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam kitab Futuhul Makkiyah membuat klasifikasi tingkatan wali dan kedudukannya. Jumlah mereka sangat banyak, ada yang terbatas dan ada yang tak terbatas. Sedikitnya terdapat 9 tingkatan. Secara garis besar dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, Wali Aqtab atau Wali Kutub. Wali Kutub ini wali yang sangat paripurna. Ia memimpin dan menguasai wali di seluruh alam semesta. Jumlahnya hanya seorang setiap masa. Jika wali ini wafat, maka Wali Kutub lainnya yang menggantikannya. Kemudian yang kedua, Wali Aimah. Wali Aimah adalah pembantu Wali Kutub. Posisi mereka menggantikan Wali Kutub jika wafat. Jumlahnya 2 orang dalam setiap masa. Seorang bernama Abdul Robi bertugas menyaksikan alam malakut, dan lainnya bernama Abdul Malik bertugas menyaksikan alam malaikat. Kemudian Wali Autad, jumlahnya 4 orang, berada di 4 wilayah penjuru mata angin, yang masing-masing menguasai wilayahnya. Pusat wilayah berada di Ka'bah. Kadang dalam Wali Autad terdapat juga wanita. Mereka bergelar Abdul Hayyi, Abdul Alim, Abdul Qadir, dan Abdul Murid. Kemudian yang keempat, Wali Abdal. Abdal berarti pengganti. Dinamakan demikian karena jika meninggal di suatu tempat, mereka menunjuk penggantinya. Jumlah Wali Abdal sebanyak 7 orang yang menguasai ke-7 iklim. Pengarang kitab Futuhul Makkiyah dan Fusus Hikam yang terkenal itu mengaku pernah melihat dan bergaul baik dengan ke-7 Wali Abdal di Makkatul Mukarramah. Pada tahun 856 Hijriah di Spanyol, Ibnu Arabi bertemu Wali Abdal bernama Musa al-Baidarani. Abdul Mazid bin Salamah, sahabat Ibnu Arabi, pernah juga bertemu Wali Abdal bernama Muaz bin al-Ashras. Beliau kemudian menanyakan bagaimana cara mencapai kedudukan Wali Abdal. Ia menjawab dengan lapar, tidak tidur di malam hari, banyak diam dan mengasingkan diri dari keramaian. Kemudian Wali Nuqoba. Jumlah Wali Nuqoba sebanyak 12 orang dalam setiap masa. Allah memahamkan mereka tentang hukum syariat. Dengan demikian mereka akan segera menyadari terhadap semua tipuan hawa nafsu dan iblis. Jika Wali Nuqoba melihat bekas telapak kaki seseorang di atas tanah, mereka mengetahui apakah jejak orang alim atau bodoh, orang baik atau tidak. Kemudian yang keenam, Wali Mujiba. Wali Mujiba jumlahnya mereka sebanyak 8 orang dalam setiap masa. Dan banyak yang belum mengetahui tentang Wali Mujiba ini. Hanya banyak mengetahuinya hanya jumlahnya saja. Kemudian yang ke-7, Wali Khawariyun. Berasal dari kata Hawari yang berarti pembela. Ia adalah orang yang membela agama Allah, baik dengan argumen maupun senjata. Pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai Hawari adalah Jubair bin Awam. Allah menganugerahkan kepada Wali Hawariyun ilmu pengetahuan, keberanian, dan ketekunan dalam beribadah. Kemudian yang ke-8, Wali Rojabiun.
Dinamakan demikian karena karomahnya muncul selalu dalam bulan Rajab. Jumlah mereka sebanyak 40 orang, terdapat di berbagai negara dan antara mereka saling mengenal. Wali Rajabiyun dapat mengetahui batin seseorang. Wali ini setiap awal bulan Rajab badannya terasa berat bagaikan terhimpit langit. Mereka berbaring di atas ranjang dengan tubuh kaku tak bergerak. Bahkan terlihat kedua pelupuk matanya tidak berkedip hingga sore hari. Keesokan harinya perasaan seperti itu baru berkurang. Pada hari ketiga mereka menyaksikan peristiwa gaib. Berbagai rahasia kebesaran Allah tersingkap. Padahal mereka masih tetap berbaring di atas ranjang. Keadaan Wali Rajabiyun tetap demikian. Sesudah 3 hari baru bisa berbicara. Apabila bulan Rajab terakhir, bagikan terlepas dari ikatan lalu bangun. Ia akan kembali ke posisinya semula. Jika mereka seorang pedagang, maka akan kembali ke pekerjaannya sehari-hari sebagai pedagang. Kemudian Wali Khotam. Wali Khotam, khotam berarti penutup. Jumlahnya hanya seorang dalam setiap masa. Wali Khotam bertugas menguasai dan mengurus wilayah kekuasaan umat Nabi Muhammad SAW. Stratifikasi kewalian ini sebenarnya secara akademik belum memiliki kata final. Mungkin Ibnu Arabi mengukurnya dari aspek ruhaniyah dengan metodologi tertentu. Namun berdasarkan cara mata fikih Wahabi belum tentu mendapat persetujuan, bahkan banyak mendapat gugatan. Mengingat pembahasan seperti ini masih dalam wacana filsafat. Gugatan terhadap Ibnu Arabi bisa dilihat dalam Abdul Qadir Al-Sindi, Tasawufi Mizan Al-Badz. Namun demikian, Ibnu Arabi tetap memiliki otoritas yang cukup tinggi dan sangat terkenal dalam membahas dan membuat konsep-konsep filsafat sufi atau disebut teosofi. Kita bisa melihat komentar William Sittig dengan posisi intelektualitas Ibnu Arabi dalam beberapa pengantar karya-karyanya. Bahkan Dr. Hasan Al-Sarqawi dalam membahas Al-Faz Al-Sufiyah banyak menggunakan konsep-konsep Ibnu Arabi mengenai tingkatan-tingkatan kewaliannya. Demikian para sahabat semuanya, semoga bermanfaat tentang kewalian ini. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.